Yang mau digigit anjing bisa selamat. Yang mau ketabrak angkot bisa selamat. Yang mau kecopetan bisa selamat. Kalau pakai hati. Jadi mana sih yang penting, amalan lahir atau amalan hati? Jadi harus punya target dalam hidup ini. Kalau ingin bahagia, mulia, selamat, kata kuncinya harus jadi orang ikhlas. Bagaimana caranya ikhlas? Ikhlas itu sebuah perjalanan yang panjang, perjuangan yang tiada henti. Tapi pernahkah kita sibuk menginginkan jadi orang yang ikhlas? Amal sehebat apapun, kata kuncinya ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, berjihad sampai mati di medan perang, kadzabta, dusta kamu. Bohong. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret, tertelungkup, jadi ahli neraka. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar agama dan mengajarkannya. Yang belajar Quran dan membacanya. Tapi di akhirat ada yang disebut kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan dakwah ingin disebut alim, ulama, kiai, mubalig, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang amalnya, yang kurang cuma satu. Apanya? Apanya? Hatinya kurang ikhlas. Jadi mana sih yang penting, amalan lahir atau amalan hati? Jawab hadirin, dua-duanya penting. Hanya yang lebih penting adalah hati, karena hati ini seperti ruh pada jasad. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati tuh. Kalau orang tidak punya ikhlas, mati tuh amalnya. Sayangnya kita ini sering sekali bersemangat kepada amalan lahir, tapi sering juga tidak semangat pada amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut nyebut salam, tapi hati belum tentu. Padahal itu doa. Beda dengan selamat pagi. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Pagi. Kita selamat tidak? Belum tentu. Good morning. Siapa yang digudin? Tapi salam, assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak, keberkahan yang melimpah, langgeng kebaikannya. Tidak ada salam yang setanding itu. Sayangnya kita hanya sering mulut saja. Assalamualaikum, lewat saja. Padahal dengan salam yang kita ucapkan, yang mau digigit anjing bisa selamat. Yang mau ketabrak angkot bisa selamat. Yang mau kecopetan bisa selamat. Kalau pakai hati. Makanya kalau salam tadi kan waktu ngucapin salam rada melek, ya. Itu teh belajar pakai hati. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah mencurahkan kasih sayang. Wabarakatuh, semoga Allah melimpahkan keberkahan, kebaikan yang banyak dan langgeng. Tidak ada tandingan ya doa seperti itu, salam seperti itu, benar? Lihat preman di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun rahmat Allah. Kita pergi langsung dia ke masjid, ya.
Kenapa saya jadi ke masjid? Tadinya saya mau ngelem. Tetangga sedang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, tunggu dulu nih, saya lagi bertengkar. Turun rahmat Allah. Bisa jadi akur tuh. Makanya kalau bicara tuh pakai isi. Benar? Ada yang berterima kasih begini. Makasih ya, makasih, makasih. Bandingkan dengan yang satu ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, jazakallah khair. Mana yang berisi? Yang kedua kan, kenapa kita terima kasih hanya gitu aja? Makasih Bu, makasih Mah, makasih Mah. Bagus, tapi kurang berisi. Sedangkan isi itu yang membuat makna. Nih, biasanya botol. Nggak ada ya botol. Harganya kalau botol seberapa sebotol? Ada yang bawa botol nggak? Kang, punten Kang, boleh pinjam? Masya Allah, semoga rezekinya melimpah ruah, semoga jadi hafiz Quran, semoga diundang ke Baitullah. Jangan pernah rugi ya. Tapi kan isinya juga nggak ada, nggak apa-apa. Kan jangan pernah membalas kebaikan dengan sederhana, maksimal. Kalau ini isi berapa harganya? Saya tutup mereknya ya. 5.000. Ganti isinya dengan jus. Jadi berapa? 15.000 lah, tergantung jus apa. Ganti dengan madu berapa? 100.000. Jadi yang merubah tuh isinya atau casingnya. Ganti dengan comberan. Dibuang. Nah sayangnya kita tuh sibuk saja dengan amalan lahir, tidak dilarang. Ini penting botol ini, air tidak ada botolnya nggak kepake. Tapi kita jarang serius memberikan kualitas di hati. Coba ibu-ibu jujur ya, jangan langsung soleha. Khusyuan mana? Khusyuk yang mana? Sholat atau dandan? Makanya sholatnya enggak khusyuk. Dah khusyuknya dipindah ke dandan. Kalau dandan membagus-bagus hati, membagus-bagus casing. Jujur hadirin. Banyakan mana baca Quran atau baca WA? Banyakan mana ngobrolin kebaikan Allah atau ngobrolin tetangga? Mau taraweh yang 11 rakaat atau 23 rakaat? Imamnya yang panjang atau yang pendek? Bacaannya. Aneh, ai ke surga pengen ya. Karena amal kita susah yang berkualitas banyak, maka kalau punya amal sedikit, pakai kualitas tinggi. Betul? Sing ikhlas. Nah inilah. Ini adalah pelajaran tahun lalu, tapi saya harap kita bisa benar-benar serius mujahadahnya ya. Latihan memiliki hati ikhlas. Intinya adalah orang yang ikhlas itu adalah yang sibuk ingin diterima oleh Allah amalnya. Jadi tidak pusing. Orang menghargai tidak, tahu tidak, berterima kasih tidak, balas budi atau tidak ada pusing. Karena dalam amalan itu yang dipikirkan adalah bagaimana supaya amal yang dilakukan ini diterima oleh Allah. Bu, ibu masak untuk suami. Ditata yang bagus, masakannya paling enak, paling spesial. Pak, sarapan dulu Pak. Kata suami begini. Maaf Bu, saya ada kegiatan pagi ini. Lain kali ajalah ya. Punten, Assalamualaikum. Pergi aja suami.
tanpa mencicipi masakan ibu. Jujur, bagaimana rasanya? Sakit, Bu. Terus yang jelas, yang jelas. Kecewa, lalu marah, kemudian. Nah, bisa dilihat ya, ciri-ciri orang nggak ikhlas kayak gitu, hadirin. Sakit hati, kecewa, jengkel, marah, padahal dia berbuat baik. Kenapa ibu begitu? Karena ibu lebih menginginkan pengakuan suami daripada ingin diterima Allah sebagai amal soleh. Jelas? Makanya kalau di rumah dandan tuh tidak usah nanya sama suami, Mas, bagaimana penampilan saya? Ini kan berat bagi suami ya. Mau nyebut cakep ndak kurang begitu ya. Nyebut jelek nggak tega. Jadi suami teh aduh bingung mah gitu. Kalau diibaratkan ciptaan Allah yang lain, ikhlas itu seperti pohon menghujam ke tanah, tiap saat mengisap saripati, mengokohkan pohon, pohon rindang, pohon berbunga, pohon berbuah, dan semua tuh yang muji itu muji buahnya, benar? Padahal itu jasa akar. Tidak ada tuh yang dipuji, tetap saja mengokohkan. Atau seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang sibuk menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, tumor, semuanya tidak ada yang enak, benar? Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali.